kalau mau lihat angka ya sebetulnya yang pertama kali diterjunkan ke desa itu bidan desa. Ya. Jadi hampir lebih dari 40.000 bidan itu diterjunkan ke desa, dan itulah yang kemudian dikenal pertama kali oleh masyarakat, ada bidan desa. Bidan itu adalah petugas kesehatan yang berada di ujung tombak. Dia bisa sampai desa-desa, dia bisa sampai bahkan di tempat-tempat terpencil itu biasanya ada bidan. Jadi bidan ini layanannya tidak hanya sekedar menemani ketika melakukan kelahiran, tetapi juga tidak hanya secara medis, tetapi juga secara psikologis, bahkan bisa menemani para ibu-ibu, para perempuan dalam merencanakan keluarganya, terutama dalam proses reproduksinya. Mencegah stunting, imunisasi, untuk ANC, ya, ini semua adalah fokus dari pelayanan kebidanan. Bahwa 76% lebih yang masang IUD itu bidan itu, yang masang susuk itu bidan itu. Rakyat aseptor, calon aseptor itu sudah percaya pada bidan. Bidan mempunyai banyak fungsi. Dia bisa melakukan bantuan pada masyarakat mulai dari kehamilan, kedua persalinan, pasca kelahiran, dan itu semua dia akan telaten sekali untuk melakukan itu. Di samping menurut saya perbaikan gizi akan sangat penting bisa dilakukan oleh bidan. Kematian ibu, kematian bayi, itu hampir 70% itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana penanganan pertama yang dilakukan oleh bidan, teman-teman bidan ini. Nah, itulah bisa dibayangkan, karena memang persalinan itu mayoritas ada di bidan, tentu sangat menentukan bidan ini terhadap kematian ibu, kematian bayi. Seorang bidan yang mempunyai pengalaman, maka dia akan tahu persis apabila seseorang akan melahirkan. Bila dia tidak mampu untuk mengatasi, mungkin ada gangguan kesehatan lainnya, maka dia akan cepat-cepat merujuk ke dokter, dan di situ juga bisa dengan cepat ya, harus menurut saya, dan atau sebelum melahirkan dia sudah membantu untuk mencarikan tempat layanan yang lebih bagus, artinya tempat layanan kesehatan yang ada dokternya, ada opsinya, sehingga dia bisa menjadi fasilitator untuk tidak terjadi keterlambatan seorang ibu yang melahirkan dan bisa menghindari satu kematian. Sebetulnya kalau kita ingin memberikan intervensi yang kemudian menurunkan angka kematian ibu, kematian bayi, itu kalau menurut saya peran bidan ini yang harus dioptimalkan, diberdayakan. Aisyah memandang peran bidan di dalam menurunkan angka kematian ini memang sangat urgen ya, artinya sangat penting. Karena di mana di masyarakat ini tadi saya sampaikan bahwa masyarakat masih mengelulukan keberadaan bidan. Kenyataannya sekarang ini kalau boleh saya bicara bahwa dalam hal KB ada bidan, ada KB, ya, ada KB, ada bidan. Nah, makanya usul saya itu bidan ini diberdayakan untuk bagaimana meningkatkan pemenuhan hak-hak reproduksi perempuan di Indonesia. Mengenai menentukan artinya kapan punya anak, kapan hamil, kapan melahirkan, itu kan sudah ada undang-undang. Melakukan pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Nah, ini masih sangat lemah sekali, sehingga menurut saya seseorang bidan itu juga harus punya value di dalam benaknya, value nilai itu begini. Jadi kadang-kadang banyak bidan yang apabila ada remaja mau konsultasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya, dia itu sudah mengira bahwa oh ini pasti perempuan nakal, oh ini bisa dia habis berhubungan seksual atau apa. Itu harus dihilangkan dari nilai dari para bidan. Dengan begitu dia nanti akan banyak sekali anak-anak remaja yang berkonsultasi dengan dia, yang saat ini banyak dihindari oleh remaja ya, karena dia tidak mendapatkan satu layanan yang friendly
terhadap permasalahan kesehatan reproduksi, kesehatan seksual dan reproduksi remaja. Reproductive health comprehensive ini penting sekali untuk disampaikan kepada para remaja. Nah, sekali lagi sebagai motornya sebetulnya, mentornya, coachnya itu siapa? Sebetulnya orang, sekali lagi bidan sebetulnya mampu melakukan itu. Tadi dukungan dari pemerintah, realokasi anggaran, kesejahteraan bidan yang bisa dipastikan mereka ini juga dengan dengan senang hati misalnya terjamin begitu ya, kesejahteraannya itu menjadi bagian yang penting juga untuk bisa memerankan peran-peran bidang atau memaksimalkan peran-peran bidan di masyarakat. Juga diberikan satu fasilitas yang memadai. Jangan menaruh bidan di desa terpencil tanpa diberikan fasilitas yang memadai. BKKBN mengusulkan di dalam Perpres tentang stunting itu semua desa harus ada bidan. Kemudian semua desa yang nggak punya bidan, dana desa harus mengangkat bidan sebagai bidan desa. Organisasi profesi hendaknya dia bisa memberikan pelatihan-pelatihan pada bidan yang tidak bisa diberikan rekomendasi praktek. Profesionalitas menjadi sangat dibutuhkan, lalu kemudian keterampilan termasuk juga pengetahuan bagi bidan itu juga sangat dibutuhkan. Bagaimana perangkat lunak yang dimiliki oleh bidan, lalu juga perangkat enggak lunaknya, undang-undang, lalu kemudian kebijakan dari pemerintah, lalu kemudian anggaran juga di dalamnya, itu juga mendukung bidan sehingga para bidan ini bisa memaksimalkan perannya yang sangat penting di masyarakat itu bisa maksimal, bisa terasa bagi masyarakat. Harapan saya khususnya dan teman-teman bidan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, pendidikan yang formal berkelanjutan seperti itu, harapan kita yaitu untuk bisa meningkatkan jenjang karir sehingga kita sebagai bidan bisa meningkatkan kualitas